يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu bisa kita hadir di masjid yang sama kita muliakan ini, menjalankan ibadah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai malam ini Allah masih berikan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Semua itu adalah titipan Allah bagi hamba-hamba pilihan, karena tidak semua manusia yang punya itu. Kita alhamdulillah umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas yang sama kita hormati, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka mengira, manusia itu mengira bahwa dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu, tujuannya adalah Allah ingin mengetahui mana orang-orang yang benar. Wala ya'lamanal kadhibin, dan mana orang-orang yang pendusta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
siapa yang mencontoh, meniru suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia akan tergolong ke dalam kaum tersebut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau dijelaskan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dengan keyakinan kita, dengan keimanan kita, dengan tauhid yang ada bagi kita, kita selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah, tanda kita ini adalah hamba-hamba yang beriman. Keimanan kita tersebut akan selalu diuji oleh Allah. Semakin besar ujian itu, maka keimanan tersebut semakin ada peningkatannya. Karena iman tersebut adalah wayazid wayangkus, naik dan turun atau turun naik. Iman seseorang itu berubah, karena dalam diri manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia ada sifat fujur, ada sifat taqwa. Nah, sifat fujur itu akan naik kalau banyak maksiat dan dosa yang dilakukan. Sementara sifat takwa akan naik, akan bagus, akan berkembang kalau banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman tu yazid wa yanqus, naik turun, turun naik. Bisa naik, bisa turun. Boleh awak rasuan tu. Kadang-kadang rajin banah ibadah. Solat sunnahnya panuh, solat 5 waktu tu panuh berjamaah tarawih, tambah lagi puasa. Tu berarti sedang yazid, sedang naik iman. Dengan apa imannya itu naik? Dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Kadang-kadang malih banah, adu yang menghalangi. Mungkin perasaan tak lama, mungkin cuaca, mungkin hari dan macam-macamnya. Sedang turun. Wa yazid wa yanqus. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah dengan iman yang kita miliki. Syukran. Jazakallah, jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih Ibu. Dua lah ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang penting bagi kita, mari kita istiqomah selalu. Istiqomah ku bare, tantangannya banyak, halangannya, rintangannya. Tetapi kita diminta istiqomah. Kalau kita istiqomah selalu, istiqomah dengan ibadah, istiqomah dengan rajin datang ke masjid, istiqomah hadir di majlis ilmu, istiqomah dengan iman dan keyakinan sekalipun, maka balasannya dari Allah adalah surga. Jadi tidak main-main balasannya doh. Gede, besar balasannya. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Itu yang tadi itu, teguh pendirian dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, maka akan datang kepada mereka bisikan-bisikan kebaikan. Nyo ndak ragu, ndak camih, ndak bimbang, ndak takwi. Wa basyiru bil jannah, dan dia bergembira dengan janji yang telah Allah siapkan, yaitunya surga. Jadi orang yang istiqomah dengan imannya
balasannya adalah surga. Jadi makanya rajin taruh ibu bapak awak solat ke masjid, hadir dan duduk di majlis ilmu sebentar, kan tak lama dah menjelang waktu isya. Kalau ndak ada nampara lu bana di rumah kegiatan yang sangat penting atau kapan perlu kalau bisa ditinggal dulu. Hadir di majlis ilmu, karena balasan duduk di majlis ilmu itu luar biasa. Dulu kan sudah sering kita sampaikan hadis-hadisnya tuh. Satu, sama dengan berjalan menuju surga. Hadisnya sahih itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi balasannya surga. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, balasannya adalah surga. Kedua, satu langkah kaki yang dilangkahkannya hadir ke majelis ilmu, pai wirid, itu sama pahalanya sama dengan puasa 1 tahun, sholat malam 1 tahun penuh. Salangkah tu, awak banyak langkah tu, kali salah tu. Itu balasan dan pahala yang disiapkan Allah. Dan banyak yang lainnya. Allah berikan ketenangan, Allah hapus kesalahan, Allah ampuni dosa kita, malaikat mendoakan. Banyak itu hadis-hadis yang menjelaskannya. Bahkan sampai ikan-ikan di laut sekalipun memohon ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah untuk orang yang hadir duduk di majelis ilmu. Luar biasa, baca dalam kitabnya ada itu. Jadi rugi sangai awak ada wirid tadangah di awak ndak tiba. Rugi itu. Rugi kadang tu. Kalau zaman dulu mapai berhari-hari pai mencari ilmu tu. Karena memang begitu balasan yang disiapkan Allah. Cuman memang pahala balasan tu lo nampak kini dah. Kau nampak, barabui ke rumah saji mah. Tapi Allah telah siapkan itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi zaman-zaman sekarang kan, kondisi-kondisi di akhir zaman kok perlu sangat hati-hati dan waspada tentang situasi dan kondisi keimanan kita. Tantangan kita, ini ayat yang Allah sampaikan tadi. Ahasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna. Manusia itu tidak akan dibiarkan mengatakan amanna, kami telah beriman, ambohlah yakin, ambohlah percaya. Allah tidak akan biarkan itu. Wahum la yuftanun, sebelum diuji. Itu ujian keimanan. Sanggup dakwah, sukses enggak, lulus enggak dalam menghadapi ujian keimanan itu. Karena Allah telah menguji juga orang-orang yang sebelum kita seperti itu dulu. Itu tujuan Allah kan, tujuannya tadi pada ayat yang ketiganya itu Allah jelaskan, fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu. Allah ingin tahu orang-orang yang sidik, yang benar dengan imannya itu. Wala ya'lamanal kadzibin, orang-orang yang pendusta dengan imannya itu. Nyolai beriman tapi bohong. Gitu. Kalau di awak namanya lain di mulut, tuh. Lain di mulut, lain di hati. Itu tanda-tanda orang itu, Bu. Orang munafik. Kalau di Minang orang munafik itu angga geliang ngamuah, nyomu anggu tapi indah, nyomu geliang iyo, kan susah tu. Unjuk nananda babarikan, tunjuk alurui, kalengkiang abakai, pape di luar, ancuang di dalam, manuok kawan sairiang, mangguntiang dalam lipatan. Hati-hati. Jadi orang munafik itu sangat bahaya dalam iman. Hati-hati itu. Jadi mulai lai dia tindak doh.
Itu namanya lain di mulut lain di hati tadi itu. Jadi bahkan di sana diseleksi. Allah ingin tahu mana orang yang benar dan mana orang yang pendusta. Masya Allah. Syukran. Jazakumullah. Lah 2 lah 3 lah dah. Kau super, ada jalan lain tak? Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hati-hati. Jadi tantangan kita, anak-anak kita, Bapak Ibu, sadih hawa. Kini kau mencari situasi dan kondisi zaman. Dulu ada tadangah di awak beberapa minggu atau bulan kau lah, ada tawuran. Lai terang bu? Lai tahu ibu? Lai, ada yang meninggal, ada yang potong tangannya bagi. Tawuran. Nah, bayang tak? Tawuran tu kalau ndak duit mati kena luko-luko. Dan dia senang itu. Makanya tolong kepada bapak-bapak, ibu-ibu, awak yang punya anak-anak remaja, jangan dilapihan begitu saja. Kontrol, tanggung jawab orang tua. Awak saja kejadian tawuran tu, itu yang awak seru tarui. Jangan anak yang disalahan tarui mana tarui. Tapi awak sebagai orang gaib, kontrol, fungsikan 3 rumah. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Dima-dima awak sampaian tu, awak serukan. Supaya awak bisa sama-sama mengontrol. Sama-sama. Alhamdulillah buat 2 anak laki-laki dititipkan Allah bertiga. Ambo tanggung jawab juana ambo dunia akhirat sejarahnya. Kalau ndak awak berdosa kok, karena Allah katakan pelihara dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga awak? Yo anak, yo istri awak. Tanggung jawab. Kalau awak sebagai suami lah rajin datang ke rumah saji, yo musalla, salat jamaah, anak awak tu istri awak tanggung jawab. Makanya penting. Tantangan banyak. Itu ujian bagi kita. Bagaimana awak menyikapinya? Ada namanya LGBT, luar biasa. Angka LGBT kalau di Sumatera Barat gini kok, masya Allah, 8.000 kurang bahasa dua itu. 8.000 malu awak sebenarnya. Ada yang namanya narkoba. Barik tu. Narkoba di Sumatera Barat Indonesia ini peringkat ke-6, zona merah. Sampaian itu tu. Itu balah. Kalau nak disampaikan beku awak salah lah beku. Awak tahu. Bentengi diri awak dan keluarga awak. Jangan sampai tergicok. Jangan sampai masuk arena itu. Makanya kalau Islam telah dikesampingkan, Islam telah dipinggirkan, atau bahkan Islam kalau ditinggalkan, alamak sansai. Nah, tadi ayo. Bayangan itu, ada peraturan yang dibuat bahwa itu peraturan itu yang membuat itu penguasa malahan. Peraturan dibuat tentang kesehatan, alat kontrasepsi, boleh para remaja, anak-anak sekolah memakai itu. Itu kan bahaya tuh. Itu sama aja membulian zina tuh. Alat kontrasepsi itu kan tahu selawat, kondom contohnya. Nah, boleh anak gadi-gadi sama bujang-bujang apa pakai kondom. Dibuat peraturannya tuh. Itu kan sangat miris sekali kita. Jadi bentengi bapak-bapak, ibu-ibu, bentengi anak-anak dia wak, anak bujang wak pergaulannya. Jadi strategi orang-orang yang tidak senang dengan Islam,
luar daripada Islam untuk menghancurkan Islam. Sasarannya adalah para generasi muda. Dia masuk dengan narkoba, dia masuk dengan tawuran, pergaulan, dia masuk dengan LGBT dan kegiatan-kegiatan moral lainnya. Gapetang lai bolo, paski beraka, lapeh jilbab. Tujuannya demi kebersamaan. Kebersamaan yang mah. Kali terang di bona. Itu nan nampak di mata awak situ masih duit awak kini baru tu. Itu tantangan tu. Termasuk putri awak dari Minang. Akhirnya buyah awak dari Mui sangat kesal sekali. Panggilnya bawa pulang. Awak japui ke situ. Padahal jilbab itu demi kebersamaan. Itu bukan demi kebersamaan itu. Menodai. Jilbab itu adalah perintah Allah, bukan aturan-aturan, bukan budaya-budaya, tapi perintah Allah. An-Nur 31, Al-Ahzab 59. Ada di situ tuh. Jadi ibu-ibu pakai jilbab menutup aurat itu bukan perintah suami, bukan perintah siapa-siapa, bukan budaya Arab, budaya yang lain, perintah Allah. Kalau ibu menutup aurat pakai jilbab, tanda ibu patuh dan taat kepada Allah. Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, hai nabi, qul. Jadi ke nabi dulu. Dari perintah Allah dibawa oleh Jibril kepada Nabi. Sampaikan, katakan, hai Nabi, sampaikan. Kasih adik sampaian li azwajika, kepada istri-istrimu. Di situ jamak bahasanya. Kalau istri lebih dari C. Nah, itu kasih itu. Kan li azwajika, ada alif di situ tuh. Ini mana tahu kan ada bini lebih dari C gitu kan. Nah, itu kalau pada istri saja atau istrinya lain bah gitu kan. Makanya jamak di situ. Pada istri-istrimu. Wabanatika, anak-anak perempuanmu. Jadi yang pakai jilbab itu anak perempuan, laki-laki dah usah. Kini kan banyak ya laki-laki pakai jilbab tu. Buat main-main gitu. Wanisa'il mu'minin, istri-istri, wanita-wanita orang yang beriman. Boleh ibu tengok nanti di rumah. Yang disampaikan, yudnina alaihinna min jalabihinna, hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya, mengulurkan ke dada mereka. Itu tata cara pakai jilbab, nutup aurat. Jadi itu perintah Allah. Berarti kalau itu dibuka kan melanggar itu, menabrak aturan Allah. Nah, itulah program liberal. Hati-hati cara merusak generasi kita. Jadi kalau ada peraturan demi kebersamaan, menjaga ini, menjaga itu, buka jilbab, itu tidak benar itu. Itu salah. Itu melanggar aturan-aturan yang sudah ada itu. Dalam undang-undang juga ada kok. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa hari ini juga kita dihebohkan. Ada salah seorang menteri duduk sedang santai. Di sampingnya minuman kareh, bir dari Jepang, whisky. Arago dalam murah dong. Isra elok lah. 20 juta lebih ya. Sabutuh tu. Ya kelas berat lah gitu. Akan kacau tu. Kalau pejabat negara yang sudah seperti itu, akhirnya kan awak gaji. Dari mana gaji itu? Nah, begitulah cara-cara. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita bagaimana kita untuk memfilter hati-hati generasi-generasi awak, keluarga-keluarga awak, kuatkan. Karena semua itu adalah tantangan, ancaman
untuk generasi-generasi awak tu. Jadi kalau awak bicara Bapak Ibu, jangan bicara hanya kepentingan pribadi. Kalau untuk itu ndak anak amboh doh, anak amboh lai solat, cucu amboh lai sembahyang. Ndak mau itu pikir doh. Kalau Nabi mengecek mau itu pikir itu, ndak akan sampai Islam kemari doh. Anak amboh lai solat, cucu amboh lai, menantu amboh lai, lama selesai mah. Kita berpikir itu adalah global, penyelamatan umat. Seorang dosen bertanggung jawab sampaikan kepada mahasiswa kita. Bapak ibu guru tanggung jawab sampaikan kepada siswa-siswa awak. Orang tua tanggung jawab sampaikan kepada anak-anak awak. Nenek mama tanggung jawab sampaikan kepada keponakan awak. Kalau tidak nanti kita akan disidang, akan ditanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, kita sampaikan data dari BKKBN akhir-akhir ini 2024 ini 60% para remaja putri itu dia sudah pernah melakukan hubungan seksual. Kan gawat itu, sangat luar biasa bahayanya. Tadi entah petang tapi lo tu ada lo edaran dari jam 6 balik, jam 7 balik sampai jam 9 balik itu suara azan jangan dihidupkan di media-media publik, di televisi, di radio. Kenapa? Ada saudara kita yang beragama lain, dia melaksanakan ritual agamanya. Itu ayat yang Ustaz baca tadi, itu rakaat kedua itu masuk tu. Ini tak boleh, jangan mengganggu. Nah, kalau masuk ke dalam lakum dinukum waliyadin itu sudah selesai itu. Kita aman. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kita telusuri itu. Katakanlah hai orang-orang kafir. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Terus kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Itu selesai itu. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi kedua, di sana kadang orang bermain dengan bahasa toleransi, tapi toleransi yang kebablasan. Tidak faham dengan toleransi. Saya lihat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mau kasih toleransi, tidak mengganggu, membiarkan. Jadi jangan diganggu. Kita jangan diganggu pula. Biarkan. Mati Bu? Ya. Mati. Tolong Ustaz, hidup Ustaz. Penuh anda. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Masih jalan. Jadi yang penting bagi kita kuatkan akidah kita. Bu ya, jangan terganggu dengan itu. Jadi kepada saudara-saudara kami yang beragama lain, kita saling menghormati. Nah itu toleransi itu, tidak mengganggu. Jadi kalau dia ibadah dalam agamanya, kita tidak boleh mengganggu. Yang tidak boleh dalam Islam itu Bapak Ibu mencampur adukkan. Itu tidak boleh ya. Contoh mencampur adukkan, dan itu Allah larang itu. Kalau ada
dalam agama, ritual agama orang lain dilaksanakan azan. Tidak boleh. Doa bersama, ini tidak boleh. Doa lintas agama itu tidak boleh. Karena doa itu adalah akidah. Salam saja, baca salam itu akidah itu. Assalamualaikum, seperti itu. Keselamatan atas kamu. Warahmatullah, dengan rahmat Allah. Wabarakatuh, yang diberkahi. Jadi ada nilai-nilai tauhid di dalamnya. Kita selama itu adalah atas berkat rahmat Allah. Rahmat Allah yang diberkahi. Ada yang tidak diberkahi. Makanya yang kita selalu berdoa ghair, kan gitu kan? Ghairil maghdubi alaihim. Kemudian dolin, bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang dimurkai, tapi orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kan ada itu dalam Al-Fatihah itu. Setiap saat awak baca tarawih. Yang anehnya umat Islam yang berbuat seperti itu, dia salat tapi tidak paham. Nah, itu yang bahayanya. Jadi miris sekali cara strategi mendangkalkan akidah umat Islam, itu tantangan bagi kita. Makanya jangan goyah, jangan sampai kita terpesona dengan hal yang seperti itu. Demi jabatan, demi pangkat, dengan strata sosial, kita rela mengorbankan akidah kita. Itu kan sangat luar biasa, itu bahayanya. Ya, nanti kita akan disidang di pengadilan Allah. Allah akan minta semua itu. Jadi oleh sebab itu tantangan-tantangan kita itu sangat berat sekali. Maka kawal akidah tauhid kita, anak-anak awak. Baca rohnya itu dalam surah Luqman, surah 31, mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik. Boleh ibu lihat nanti di rumah gimana caranya itu. Kawal tauhidnya. Kalau anak lah azan dan iqamah lah selesai belum? Dia gini nama dan elok lah sudah tu alul leh. Tapi lanjutkan pendidikan yang baik, kawal terus sampai dia istiqomah, sampai dia bisa mandiri. Anak-anak kadang itu perlu binaan, bimbingan, arahan. Kalau ndak awak bimbing anak awak, ndak awak arahan, maka dia nanti akan mencari bimbingan yang lain. Dia akan mencari arahan yang lain. Makanya perlu orang tua sangat perlu. Ini kok dapat menjagoan pagi itu anak tu ayahnya menjagoan. Tak ada angah di anak suara ayahnya. Nah, udah ngaji itu di masjid. Yuk, siap-siap subuh. Kita sholat subuh di masjid yuk. Tentu orang gaya sembahyang. Tapi orang menggaya bakaruh semua mamuh Mamuh dong. Ada caranya. Oh, azan. Sebentar saya ibu ya. Ada yang bertanya bu, boleh. Ini kita sampaikan karena melihat situasi dan kondisi yang akidah umat Islam sekarang sudah mulai tipis, ditipiskan, dikacaukan dan mulai terombang-ambing. Tolong awak yang rajin datang ke rumah saji, jangan tergiur dengan itu. Maka itu kita buat lebaran sebaran gitu kan. Tidak usah nonton televisi yang merusak akidah kita, merusak agama dan generasi kita. Dan katanya Bapak Ibu boleh? Tidak ada ya? Baik. Mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu kepada jalan yang benar. Sebentar lagi akan Desember, saudara kita juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaannya. Jangan sampai generasi kita terpesona dengan itu. Kita biasa saja, tidak ada yang istimewa di sana. Tidak ada yang istimewa. Karena semua itu adalah aturan-aturan di luar kapasitas yang diatur oleh Allah dan Rasul. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Kajian ini bertujuan adalah kepada umat Islam
bukan menyinggung saudara-saudara kami yang berada di agama yang lain, menjaga ukhuwah, menjaga toleransi. Kita adalah kembali kepada yang aslinya. Jadi tidak mengganggu, tidak merusak, dan membiarkan berada dalam agama masing-masing. Alfu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam